Harapan kami Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dipelihara oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ada banyak liku-liku, ada banyak hal yang kita mesti belajar, mengerti dan memahami. Nah, saya mulai dengan satu cerita. Di satu pedalaman, bahwa orang itu untuk menjual hasil kebunnya, maka dia harus menempuh perjalanan yang jauh, karena memang namanya juga pedalaman. Kadang-kadang ada yang bisa melewati, menyusuri sungai, kadang-kadang masih lewat di jalan darat, dan itu membutuhkan waktu yang panjang, 20-30 km, kadang-kadang dengan angkutan seadanya. Nah, dia bawa pisang ke kota, ke kecamatan atau ke kota, dia tuh jual. Nah, begitu dia sudah jual pisangnya dan kemudian dia dapatkan uang. Nah, kebiasaannya mereka, maka dia akan pulang beli oleh-oleh untuk keluarganya. Dan apa oleh-oleh yang dia beli untuk keluarganya adalah pisang goreng. Mungkin kita ketawa, loh, dia bawa pisang kemudian sampai di kota dijual dan pulang beli hasil uangnya, pulang beli oleh-olehnya pisang goreng. Kenapa enggak pisangnya saja yang digoreng di sana? Tapi itu kadang-kadang jadi kenyataan juga. Mungkin kita juga mengalami begitu. Kopi dari Indonesia kemudian diolah oleh satu merek terkenal, dan kemudian kita beli kopi itu yang sudah jadi, dan dengan bangga kita duduk di sana. Wah, harganya sudah berlipat-lipat. Nah, kadang-kadang kenyataan ini terjadi dalam kehidupan rohani kita. Bukankah Tuhan sudah mati bagi kita? Bahwa Dia katakan bahwa kita orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Semua kita sudah dapatkan harusnya. Tetapi dalam kenyataannya, banyak orang Kristen yang masih mengeluh, masih ngomong ini protes sana, mesti marah dengan Tuhan, marah dengan keadaan. Kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu? Kadang-kadang kenyataannya seperti tadi. Dia jual pisang, dia pulang, dia beli pisang goreng. Nah, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Bukankah dalam kematiannya itu memberikan satu pesan kepada kita, bahwa kita ini adalah orang yang sudah sah menerima janji-janji Tuhan sebagai ahli waris. Kapan ahli waris berhak menerima warisan? Adalah setelah pemberi warisan meninggal, dan Yesus sudah mati di kayu salib. Engkau adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, itu warisan dari surga. Ada berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Tapi kenapa kita tidak terima? Bukan salahnya Tuhan. Si pemberi warisan sudah lakukan bagian. Mungkin bagian kita sebagai si penerima, sebagai ahli waris, kita mungkin tidak siap menerima berkat-berkat itu, sehingga seringkali tertunda. Bahkan ada orang yang sampai hari matinya dia tidak dapatkan apa-apa. Tidak banyak yang dia dapatkan. Kenapa? Karena dia tidak siap untuk terima. Izinkan Tuhan mendidik, melatih kita, memproses kita, memperbaharui terus kehidupan kita, dengan tujuan supaya kesiapan kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Semakin besar janji Tuhan, semakin tinggi tingkat kesulitannya. Dan semakin tinggi tingkat kesulitan yang kau alami, maka semakin besar janji Tuhan yang akan kau terima. Tuhan memberkati kita.